Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat integral tentu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengintegralkan dari sebuah fungsi ya. Kita sudah mempelajari. Nah, kalau sekarang kita mempelajari sifat-sifat dari integral tentu, yaitu sifat yang pertama adalah integral dari f(x) dengan batas atas A dan batas bawah A itu nilainya sama dengan 0. Jadi integral kalau dari fungsi f(x) ya, itu dengan batas atas A, batas bawahnya A, berarti batas atas dan batas bawah sama itu, maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, contoh kita bisa beri contoh misalnya integral dari misalnya 5x ya, ini batas atasnya 2, batas bawahnya 2. dx sama dengan berapa? Nah, ini kita integralkan kan berarti kan 5x kuadrat per 2 ya. Nah, kita kasih batas atas 2 dan bawahnya 2. Nah, otomatis kan kita tulis dulu batas atas, kita masukkan 2 ke sini. Berarti 5, 2-nya yang ini masukkan ke sini. Berarti kali 2 kuadrat ya per 2. Nah, nanti dikurang yang batas bawah juga. 5 kali 2 kuadrat per 2. Nah, karena ini atas sama bawah sama ya, ketika dikurang maka akan menghasilkan 0. Misalnya ini 5 kali 4 20 bagi 2 kan ya. Nah, 10 kurang 10 ya. Nah, ini kan 20 bagi 2, 10 kurang 10 kan 0. Nah, ini terbukti ya sifat yang pertama ya. Jadi kalau batasnya sama atas dan bawah akan menghasilkan 0 nilainya ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah integral dari k kali f(x), k kali fungsi f(x) dx itu sama dengan k integral ya, batasnya dari a ke b f(x) dx-nya. K-nya adalah konstanta, maka konstanta bisa dikeluarkan ini seperti biasa yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi konstantanya bisa dikeluarkan ya. Contoh misalnya gini, integral dari 2x kuadrat plus 2x. Nah, misalnya ini 4 ya. Nah, gini. dx batasnya misalnya 1 3. Nah, seperti itu ya misalnya. Maka ini bisa aja langsung gini ya, bisa kita keluarkan. Ini kan 4 bisa kita keluarkan integral 1 3 ini. Berarti kita keluarkan 2 di sini. Ya, berarti kali 2x kuadrat plus x ya dx. Nah, jadi seperti itu ya. Terus 2 yang ini bisa ditaruh di luar integral. Jadi 2 plus integral dari 2x kuadrat plus x ya 1 3. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah ini baru kalian integralkan ya. 2-nya tidak usah diikutkan yang 2 depan ini. Integral dari ini apa gitu ya. Integral dari itu adalah 2x pangkat 3 per 3. Ini ya yang ini. Kalau yang ini berarti x kuadrat ya. X kuadrat per 2 nih ya. Kalau ini tambah 1 bawahnya ya sama. Terus baru nanti yang ini di luar ya. Baru yang ini ada batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Ya udah tinggal masukkan aja ya. Berarti 2-nya di luar ini. 2-nya ada di luar. Jadi 2 tulis di luar. Kemudian nah ini masukkan 3-nya ke sini ya. Masukkan 3 ke sini. Berarti 2 kali ya 3 pangkat 3 per 3 gini ya. Ini dari yang ini batas atas dikurang ya, ditambah dulu ini karena satu kesatuan nih 3 pangkat 2 per 2 ini dikurang ya, dikurang batas bawah 2 kali 1 pangkat 3 per 3 ditambah ya ini. Nah, ini kita masukkan lagi 1 pangkat 2 per 2. Jadi gini ya. Nah, baru nanti dikali gini. Masukkan aja 2 sini. Berarti ini kan 9 bagi 3 3 ya. 9 bagi 3 9. Ini 27 bagi 3 ya. 27 bagi 3 3 kali 2 6. 6 ya. Tambah ini 9 per 2 4,5 tulis gini. Kurang ini yang dalam kurung 2 kali 1 2 per 3 gini tambah setengah ya gini dan seterusnya. Jumlahkan nanti kurangkan ini baru kali 2 itu ya. Nanti caranya tahu ya, ini tidak saya selesaikan sampai sini. Yaitu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau ada
integral batas bawahnya B, batas bawah A, batas atas B dari fx plus minus gx, berarti bisa plus bisa minus, ini bisa diuraikan menjadi ya batas bawah integral dari fx tambah atau kurang integral dari gx ya, ingat batasnya ini. Jadi bisa dipecah gini ya. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, integral dengan batas bawah A, batas bawah batas atas B dari fx dx itu bisa dijadikan menjadi min ya. Kita balik, batas bawahnya jadi B, batas atas A, tapi ya dari fungsi fx dx ini, tapi tandanya jadi negatif. Jadi contohnya gini. Misalnya integral dari 0 sampai 2 dari 5x ya dx ini. Nah, ini kan kalau kita hitung, nah, integralnya kan berarti 5x kuadrat per 2 nih. Ya, batasnya berapa? Batasnya berarti dari 2 ke 0 kalau ya. Sama dengan 5, ini karena 2 ya. 5 kali 2 kuadrat per 2 ya. Nah, yang 0 berarti 5 kali 0 kuadrat per 2 ini ya. Berarti sama dengan ya ini 0. Ini 5 kali 0 ini 0 ya. Ini 20 bagi 2 10. Jadi gini ya. Nah, ini bisa kita balik sesuai sifat ini. Apakah kalau dibalik sama sifat ya? Coba kalau kita balik berarti negatif ya, ini dia dari ini. Nih. Berarti min dari ya, batas bawahnya jadi 2, batas atasnya 0. Nah, sekali 5x dx ya sama dengan integral dari ini udah kita dapatkan tadi 5x kuadrat per 2 ya. Batasnya 0 ke 2. Tapi ini min ya. Nah, min gini ya. Nah, kita masukkan ketika 0 kan tentu 0 ya. Ini kita substitusikan 0 sini, baru ya tulis minnya di depan. Min yang ini ya, min yang ini. Nah, 0 terus di sini ada min ya. Masukkan yang ini. 5 2 kuadrat per 2. Jadi sama dengan min 0 min 10 ya. Nah, jadi 0 min 10 kan min 10 dengan ini menjadi plus 10. Nah, jadi hasilnya sama ya. Jadi sifat ini sudah terbukti yang keempat ya. Jadi kalau di batasnya kita balik, batas atas menjadi batas bawah, maka dikasih tanda minus depannya ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk sifat yang kelima ya, integral dari batas bawahnya A sampai C itu fx dx, maka bisa dipecah. Jadi integral dari fx A sampai B dari fx tambah B sampai C dari fx. Jadi sini ya. Dengan catatan bahwa B itu terletak di antara A dan C ya. Jadi ini tengah-tengahnya, misalnya batas bawahnya 1, batas atasnya yang C-nya misalnya 3, berarti ini 2 boleh ya. Karena 2 di antara 1 dan 3. Jadi seperti itu ya. Boleh dipecah seperti itu untuk sifat yang kelima. Jadi seperti itu ya. Kemudian sifat yang keenam, integral dengan batas bawah A, batas atas B dari fx dx itu sama dengan integral dari, kalau batas bawahnya kita tambah dengan suatu bilangan A plus C, batas atasnya juga kita tambah ya dengan bilangan yang sama B plus C. Jadi kalau ini bisa tambah C, sini pun tambah C, maka fungsinya itu baru sama dengan kalau X dikurangi C ya. X-nya, fungsi X-nya dikurang C, itu baru nilainya bisa sama. Dan kebalikannya, kalau ini integral dari fx dengan batas atas A, batas bawah A, batas bawah B dari ini, kalau ininya A nya kita kurang C, batas ini juga kurang C, maka ini sama kalau di sini ditambah C. Jadi kebalikannya ya, baru ini nilainya akan sama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya nanti kalau ada soal kalian buktikan sendiri ya. Kemudian sifat yang ke-8 ya, jika fx fungsi ganjil itu keterangannya bahwa nilai f min x itu sama dengan min fx ya, min fx sama dengan maka integral dari A ya, integral dari fx dengan batas bawah min A sampai A ini sama dengan 0. Nah, dia 0. Ini kalau fungsinya fungsi ganjil. Kalau fungsinya fungsi genap, artinya fx itu sama dengan ya, fx itu sama dengan f min x ini ya, sini, maka integral dari fx dengan batas bawahnya min A, batas atasnya A itu sama dengan 2 kali ya, 2 kali integral min batas bawahnya min A, atasnya 0 dari fx dx. Atau kalau ini bisa juga ditulis 2 kali, nah ini 0 sampai A ya, fx dx. Nah, untuk memperjelas sifat-sifat ini kita akan coba kerjakan contoh soal yang ada di sini.
Misalnya nomor 1, jika nilai dari integral fx dan batas bawah b dapat batas atas a-nya sama dengan 15, maka dan integral dari fx dx ya dari batas c sampai a itu sama dengan 0, maka tentukan integral dari fx dengan batas bawah c, batas atasnya b. Nah, ini ya. Caranya seperti ini, kita lihat nih sifat ini. Berarti kalau kita lihat dari c ke b. Nah, c ke b. Berarti ini dari dua ini bisa kita hubungkan di sini ya. Berarti karena ini ya, ini kita bisa pecah. Jadi jawab nomor 1. Nomor 1 berarti integral dari fx ya dx dengan batas bawah c, batas atas b itu bisa saya pecah menjadi integral yang sini, yang jelas ini c, di sini tidak tahu berapa dari fx dx ditambah integral dari sini tidak penting ya, sini berapa, yang penting sininya b ya gitu ya, fx dx. Nah, jadi ini, jadi batas terakhir sini c, sini b, karena ini di soalnya cb sama dengan ini yang bisa dipecah tadi ya, sifat yang bisa dipecah. Kalau sini ac, di sini berapapun ya, ab ya, bc, tapi ini harus sama sini ya. Tapi sini ujung ini ya a, di sini ya c, tapi ini harus sama ya, sini batasnya, batas tengahnya sama. Nah, kita bisa lihat dari sini, oh berarti kan sini untuk menjadi CB berarti ini udah ada C sini A, oh berarti sini C, di sini A. Berarti mau tidak mau kita cari yang di sini A ke B ya, A ke B, A ke B. Nah, di sini ada enggak dari yang diketahui itu A ke B? Tidak ada kan? Tidak apa-apa kita. Dari C ke A dulu, C ke A dari fx dx udah ada nilainya 0, masuk aja 0 ya. Plus kalau dari A ke B ada enggak? Oh, enggak ada dari A ke B, yang adanya dari B ke A. Oh, ini bisa kita ubah ya, ini bisa kita ubah. Jadi kalau ada fungsi ini saya turunkan sini ya. Ini berarti ini dari B ke A fx dx itu sama dengan kan 15. Berarti tapi kalau kita ubah ya, ini berarti kalau batas yang kita ubah itu ini. Jadi dari A ke B kalau batasnya diubah itu sama dengan di kasih min aja depannya. Berarti kalau ini saya ubah dari A ke B ya, batasnya dari fx dx, maka udah sama dengan min 15, kasih min aja depannya ya. Jadi seperti itu. Ya kalau ini dibalik sama dengan min. Berarti kalau ini min jadi min 15 ya. Nah, jadi kalau ini dibalik tinggal dikasih tanda min. Jadi ini ini sama dengan ya. Nih kalau prosesnya gini. Jadi prosesnya ini kalau saya balik berarti sama dengan min ya. Di sini A, di sini B f x dx. Nah, gitu ya, min jadinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti ini kan bisa kita ubah ya, ini bisa kita ubah. Nah, jadi ini kan nilainya 15 yang ini 15 itu sama dengan min AB fx dx. Jadi kalau ini AB saja, AB fx dx, berarti sini minnya sini ya, min 15. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini berarti ditulis saja min 15. 0 ditambah min 15 dapatnya min 15. Jadi seperti ini ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, nomor 1 mudah-mudahan bisa dipahami. Soal nomor 2. Jika fx sama dengan min fx ya, fx sama dengan min fx itu berarti ini fx sama dengan f min x ini maksudnya. Nah, dan nilai ini dari 16, kemudian dan ini integral dari fx dx itu batasnya 2 sampai 3 atau 5. Tentukan integral dari fx dx batasnya dari 0 sampai 2. Jadi ini soal nomor 2 ya. Nah, ini berarti fungsinya fungsi genap. Kita lihat sini. Oh, karena fx sama dengan f min x ini ya. Fungsi x itu sama dengan fx sama dengan fungsi dari min x. Nah, berarti ini masuk dari sifat ini. Kita bisa menggunakan sifat ini. Kita lihat soalnya dulu. Pertama kita lihat soal dulu
terlebih dahulu. Berarti tulis saja integral dari fx dx batasnya bawah 0 atas 2. Ini kan bisa kita pecah tadi seperti ini ya, kita pecah seperti ini supaya ketemu dari sini yang sudah diketahui di sini. Berarti sini integral di sini 0, di sini tidak tahu berapa, dari fx dx ya, ditambah di sini tidak tahu berapa, yang penting sini 2 ya, dari fx dx gitu ya. Nah, 0 sampai 2 nih kalau kita pecah. Tapi kita lihat di sini, yang ada di sini berapa kan gitu ya. Yang mulai dari 0 ada enggak? Terus yang di sininya 2 ada enggak? Nah, di sini kan ini bisa kita balik nih ya. Nah, ini ada 2, berarti kemungkinan sini 3. Nah, 3 ya, udah ketahuan karena ini ada fungsi yang sininya 2, kita balik berarti dari 3 ke 2. Berarti sini mau enggak mau sini harus di 3. Nah, dari 0 ke 3 ada enggak? Ya. Batasnya dari 0 ke 3 dari fungsi x nih. Oh, enggak ada, berarti kita bisa gunakan yang ini. Ya, gunakan yang ini dari fungsi ini. Nah, berarti dari 0 ke a, berarti fungsi ini bisa kita ubah. Jadi, sebelum masuk sini, ubah dulu ini yang saya garis bawah ini, ubah dulu integral dari fx ya dx batasnya min 3 sampai 3, karena ini fungsi genap, itu sama dengan, tuh lihat, sama dengan, nah kan bisa milih ini atau ini, tapi yang sesuai dengan soal ini dari 0 sampai ini kayaknya ini, berarti pakai yang ini, berarti sama dengan 2 dari integral dari 0 batasnya sampai ke, karena ini ya, nah, sampai 3 dari fx dx gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nilai yang ini kan sudah ada nih. Nilai yang ini kan sudah ada. Nilainya berapa? 16. Masukkan aja nih dari ini ya, integral dari fx dx batasnya ini. Ini sudah ada nilainya. Oh, 16 sama dengan 2 dari integral dari batas 0 sampai 3 fx dx. Nah, ini kan ini, sedangkan yang diperlukan tuh tidak ada 2-nya di sini. Ya, tidak ada 2-nya. Berarti supaya hilang 2-nya saya bagi 2 kedua ruas. Ini bagi ya. Ini saya bagi 2, sini pun saya bagi 2. Ya, saya bagi 2. Nah, jadi udah dapat berapa? Ya, habis. Ini 8. Nah, gitu ya, 8. Jadi nilai dari integral dari fx dx dari 0 sampai 3. Jadi integral dari 0 sampai 3 fx dx itu nilainya berapa? 8. Ya, nilainya adalah 8. Ya. Nah, ini. Dapat dari sini tadi ya. Nilainya 8. Oh, berarti ini udah dapat dari 0 sampai 3 ini. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti sama dengan yang ini dapat 8 ya. 0 sampai 3 fx dx, 0 sampai 3 fx dx 8 ditambah ya 3 sampai 2 ada enggak? 3 sampai 2 dari fx dx. Tidak ada, yang ada 2 sampai 3, berarti tinggal dibalik. Nah, tinggal balik berarti min 5. 8 ditambah min 5, nilainya 3. Jadi untuk soal nomor ini dari 0 sampai 2 fx dx nilainya 3. Jadi seperti itu ya caranya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar atau langsung japri ke WA Bapak. Sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak materi pelajaran hari ini, silahkan tulis nama, spasi kelas di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.